yang membuat kami bahagia selain hadirat. Tidak ada tempat yang lebih membuat kami nyaman selain hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Karenanya kami datang kepada-Mu pagi hari ini. Dengan segenap hati kami, kami menyembah. Dengan segenap hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Ya Rama Santa Kaya Rama. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Pastikan kau dan saya bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Tuhan yang kudus. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan bersama-sama. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, meriatkan kekudusan dan jumlah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana, mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu. Dengan segenap hatimu katakan Hosana. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat yang tinggi. Hosana, kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan tanpa musik. Hosana, Hosana, Hosana. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat yang tinggi. Diberkatilah Dia yang datang pada kami. Diberkatilah Tuhan dan Raja kami. Diberkatilah Tuhan di atas segala raja. Hosana, Hosana. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Raja damai, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan, kami tahu kami berdiri di depan tahta kemuliaan-Mu. Kami ada dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tempat di mana kami berjumpa dan bertemu dengan Engkau. Tempat di mana kami menyembah-Mu Tuhan. Tempat di mana Engkau merubah hidup kami. Engkau menyentuh kami, Engkau menjamah kami. Tidak ada satupun yang keluar dari tempat ini, kembali dari ibadah ini Tuhan, dengan hati yang sama. Semua mengalami jamaah Tuhan. Semua mengalami sentuhan ilahi. Roh-Mu yang kudus itu sedang bekerja di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, menyentuh setiap kami, mengangkat yang lemah, menyembuhkan yang masih sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, membuka mata rohani kami, selubung rohani kami, supaya kami melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya, bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, bahwa kami mengerti firman, karena firman-Mu adalah kebenaran, penuntun bagi hidup kami, penerang bagi jalan kami, yang membuat kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Bukan hanya menjadikan diri kami tidak berdosa, tapi membuat kami berjalan dalam rencana yang indah, yang besar. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua saudara-saudara hamba. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Selamat dulu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bisa jumpa kembali Bapak Ibu yang puji Tuhan. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 104. Kita baca ayat-ayat awalnya saja, karena saya sudah membuat bahan renungan dari pasal ini. Ya. Mazmur 104 kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotek-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di antara sayap angin, yang membuat angin menjadi suruhan-suruhan, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tidak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, kita masuk ke bahan yang sudah disiapkan. Setiap minggu, oke. Berarti saya lupa kasih bahan. Baik, setiap minggu kita
mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya atau Bu Ratna yang menyampaikan firman Tuhan, kami buat bahan, dan bahan itu bisa Anda minta, ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta, nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk WA. Saya mau semua kita belajar, pulang dari ibadah kita tahu firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Bukan hanya lagunya enak, ya, suasananya bikin haru, karena itu bisa ada di dalam konser musik manapun, dan itu bisa ada di drama Korea yang paling seru, saudara. Tapi kita pulang dengan firman, karena kita hidup oleh firman Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Mazmur 104 ini, saya ingin kita melihat betapa luar biasanya Allah yang Anda dan saya sembah. Amin. Mengapa penting sekali buat kita kenal Tuhan? Karena kalau Anda dan saya kenal Tuhan, yang pertama kita akan kenal Dia. Yang kedua, Anda akan tahu dengan siapa Anda melangkah dalam hidup ini. Kepada siapa Anda dan saya percaya. Dan kalau itu adalah firman Tuhan, maka itu tidak akan mudah hilang dari pikiran kita. Satu-satunya yang bisa menjadi dasar daripada firman hidup kita itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda bisa bayangkan orang Israel itu memegang teguh firman Tuhan, dan itulah yang menjadi warisan mereka turun-temurun. Tanpa buku tulis, tanpa mesin cetak, tanpa fotokopi, tanpa apapun, mereka bisa hidup dari generasi ke generasi, dari tahun demi tahun, dari abad demi abad, sampai akhirnya, Bapak Ibu. Itulah warisan yang kekal dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa bangunan yang bagus yang merupakan peninggalan masa lalu di Israel? Nggak ada. Paling ada aja ketemu kuburannya Abraham di Hebron, kuburannya Ishak, kuburannya Yakub, kuburannya Rahel, kuburannya Leah, kuburannya Daud. Nggak ada bangunan peninggalan masa lalu. Ada gereja. Saya pikir ini gereja kapan? Ternyata enggak. Termasuk tempat-tempat di mana Yesus dilahirkan. Itu semua dibangun gereja. Tapi dibangun gerejanya itu sesudah masa di mana Yesus ada. Jadi bukan peninggalan. Misalnya hari ini ada orang yang bilang, oh, batu tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak itu ada di Bukit Moria. Kan kita tahunya Bukit Moria. Bukit Moria itu di mana? Di Yerusalem. Ya, beberapa orang mempercayai, dan hari ini mulai terjadi keributan. Kenapa? Beberapa orang fanatik Yahudi, mereka mau bangun bait Allah di atas tempat di mana bapak mereka, bapak Abraham, mempersembahkan Ishak. Dan saudara tahu itu akan jadi masalah. Kenapa? Hari ini itu masjid. Jadi Anda bisa bayangin. Makanya saya sempat ada di baca satu artikel di Temple Institute. Hari ini mereka mau bangun, pemerintah Israel mau bangun satu tempat ibadah untuk semua agama. Jadi lantai satunya siapa, lantai duanya siapa. Jadi 3 agama besar, ya, Yahudi, Kristen, satu tempat ibadah. Nah, yang Yahudi mereka ingin bikin replikanya tabut atau bait Salomo, dibikin seperti itu. Masjidnya ditaruh di mana, orang-orang Kristennya ditaruh di mana, saudara. Orang Kristen mungkin yang paling tinggi, karena apa? Ingatnya loteng Yerusalem itu aja, saudara. Ya. Jadi udah di loteng-loteng, saudara. Ya. Sebenarnya, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada bangunan apapun yang hari ini merupakan warisan dari orang-orang. Tapi kenapa sampai hari ini mereka eksis? Tidak ada satu bangsa yang hancur baur seperti bangsa Israel, yang selama ribuan tahun mereka tersebar kemana-mana, ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, tersebar ribuan tahun. Nggak ada namanya bangsa Israel hidup sebagai sebuah kerajaan, sebuah negara. Enggak. Sejak mereka mulai tersebar,
kira-kira 580 tahun sebelum Masehi, baru 1948 berdiri lagi yang namanya negara Israel. Hampir 2000 tahun lebih nggak ada itu. Dan lucunya hampir tepat ya, Israel terakhir hancur itu bagian selatan 580 tahun sebelum Masehi. Mereka baru bangun 1948, 2500 tahun lebih. Nggak ada. Tapi apakah orang Israel mati? Hancur, binasa? Berkali-kali mereka diperlakukan, dipersekusi, bukan hanya dipersekusi, dibunuh, mencoba digenocide. Nggak bisa. Bukan karena orang Israel itu hebat. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda akan lihat orang Israel itu, waduh, nggak tinggi-tinggi amat kok. Ya, nggak tinggi-tinggi amat. Mereka bukan kuat secara apa, tapi apa yang menjadi warisan turun-temurun itu adalah firman Tuhan. Itulah yang mereka wariskan dari generasi ke generasi yang lain. Sampai hari ini, setiap kali ada anak laki-laki umur 12 tahun, 13 tahun, mereka harus mengikuti upacara bar mitzvah. Dari manapun mereka berada, dari Amerika, dari Eropa, mereka bawa anak mereka untuk merayakan tahun ke-12 tahun itu. Mereka boleh buka Taurat. Ya, jadi mungkin Denayo perlu dibawa ke Yerusalem untuk bar mitzvah, saudara. Ya, haleluya, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diturunkan mereka? Apa yang diturunkan selain daripada firman Tuhan? Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Begitu Anda dan saya tahu siapa Tuhan kita, begitu Anda dan saya tahu persis siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita, hidup kita gak akan sama lagi. Amin. Apapun keadaan fisik kita hari ini, apapun kondisi keuangan kita hari ini, apapun kondisi rohani kita hari ini, apapun masa depan kita hari ini, begitu Anda dan saya tahu siapa Tuhan kita, siapa yang Anda dan saya percaya, siapa yang kita sembah, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita berjalan bersama-sama. Pastor minggu lalu datang dan dia bilang begini, Pak Erik, itu di gerejanya wajahnya saudara semua ya. Saya bilang, oh ini mungkin bule aja yang nggak ngerti. Tapi dia bilang, ya. Akhirnya dia tanya, itu yang duduk-duduk di depan itu siapa? Ini keponakan, ini keponakan, ini keponakan. Kamu di mana waktu itu? APL, saudara. Ya, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah, saya belum pernah lihat yang model begini. Ini bukan KKN, enggak. Ini bukan nepotisme, saudara. Ya, tapi ini adalah pengabdian buat saudara-saudaraku yang dari Papua. Saya mau bilang, Anda ada dalam lingkungan gereja yang sangat Papua. Betul. Walaupun kita tidak keriting, kan ingat lagu Sa Papua, ingat saudara, keriting rambut, gitu kan? Ya betul saudara. Tapi Anda ada dalam lingkungan gereja yang sangat Papua. Ya betul saudara. Ada Bu Heni dengan Pak Petrus yang memang aslinya. Ini yang pemain musik ini alumni Papua semua nih, saudara. Ayo ngaku. Ye, bener Je? Iya. Abi bener Bi? Iya. Sam. Itu sudah, saudara. Ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Benar loh, Pastor Marcel juga kemarin bilang, kenapa bisa ada orang Papua di gereja Betani, Evoke Bandung? Kami cinta Papua. Amin, saudara. Kalau begitu, saya bilang, tadi ada yang nemenin saya makan, itu ngajakin saya ke Papua, itu adik saya. Oh pantes. Ya dari awal, ya karena saya juga lupa Bapak Ibu, dia kan nggak roaming, jadi selama di hotel dia ikut wifi. Saya kasih tahu nanti akan jemput itu Pak Petrus, dia itu adik saya. Nggak kebaca, kenapa? Karena dia udah keluar hotel sudah. Jadi sampai dia bilang ini kenapa ngomongnya Papua terus? Ya ngomongnya Papua terus. Bilang, ya itu sudah, saudara. Ini saudara, ini semua loh. Ya mungkin Anda nggak tahu, tapi ini fakta Bapak Ibu. Waktu satu kali ada sebuah acara retreat pelajar di Bandung, dan seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan.
tentang hati menjadi misionari dan melayani di Papua. Kemudian dia tantang, siapa yang mau pergi ke Papua? Masih banyak yang angkat tangan. Oh, mau pergi ke Papua ya? Siapa yang siap pergi ke Papua, menikah di Papua? Tinggal satu, saudara. Ya. Oh, kamu siapa namanya? Ratna. Saya lihat dari jauh, saudara. Siapa anak soto yang begini, saudara? Iya, masih kelas 2 SMA. Ya. Kamu Ratna siap pergi ke Papua, ketemu jodoh orang Papua, siap. Apa ini? Ya, selesai acara saya tanya, kamu beneran? Ya, mau ke Papua? Iya. Catet, saudara. Ya, jadi gitu ceritanya, Bi. Ya, jadi gitu ceritanya, Bi. Jadi Pak, makanya waktu silver wedding 25 tahun pernikahan, saya tanya sama istri saya, yang mau kemana? Mau kemana rencananya? Mau kemana-mana enggak? Kembali ke Wamena. Ya, makanya saya merayakan 25 tahun ulang tahun pernikahan, bukan nggak mampu. Keluar negeri bukan nggak mampu. Nggak ada duit sih, ya memang. Tapi kan bukan berarti nggak mampu. Halo? Loh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak istri dan anak-anak saya pergi 2 kali dalam keadaan nggak kerja. Loh, kok nekat bener? Ya karena tiketnya sudah dibeli 9 bulan sebelumnya. Saya nggak tahu bahwa pada saat berangkat itu lagi nggak kerja. Saya bingung. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan bahwa ini bukan masalah mampu. Ya, memang nggak ada uang, tapi bukan berarti nggak mampu. Tapi memang saya bilang sama istri saya mau kita kembali ke Papua. Ya, maka kami pergi merayakan ulang tahun pernikahan 25 tahun perak itu di Papua. Ya, dan saya masih bernegosiasi sampai dengan hari ini. Kemana kita akan habiskan hari tua kita? Ini kan udah agak tua, saudara. Ya, hari tua itu nanti setelah 70 lebih. Saya bilang ke Papua yuk. Ya, saya tanya begitu, saudara. Tapi sudah bangun rumah di Pontianak, udah buat rumah di Pontianak. Kayaknya memang lebih enak, lebih ada kecenderungan lebih ke Ponti ya. Nanti nungguin Abi ke Pontianak, saudara. Sesuai dengan cita-cita dia. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Anda dan saya percaya Tuhan, coba kita lihat Tuhan kita itu seperti apa. Oh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Anda perlukan hari ini? Yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Tuhan kita itu sangat besar. Amin. Dia lebih besar dari bumi ini, dia lebih besar dari alam semesta ini, dia lebih besar dari apapun yang Anda dan saya hadapi dalam hidup. Amin. Saya sering ketemu dengan orang yang bilang, Pak, masalah saya besaran mana dengan Gunung Tangkuban Perahu? Kayaknya Gunung Tangkuban Perahu, Pak. Ya sudah, Bapak tak pernah serius, saya serius. Ya, kalau mereka ada di daerah sana, daerah Jawa Barat sebelah sana, Pantura sana, masalah kamu berat ya? Besar ya? Iya. Mana lebih besar dengan Gunung Ciremai? Halo? Tapi di atas semua itu Tuhan Anda dan saya itu besar. Saya percaya kita tahu ini. Tapi apakah itu menjadi sebuah pewahyuan dalam diri kita? Sehingga ketika Anda dan saya menghadapi situasi apapun dalam hidup ini, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis, baik dalam sekolah, kita ingat Allah kita itu besar. Amin. Kenapa ada orang tertekan? Kenapa orang menjadi lemah? Karena dia tidak mampu melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia mampu melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya, dia akan lewati semua. Kenapa? Masalah saya boleh besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Amin. Amin. Kesulitan saya besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Kekurangan saya, kelemahan saya besar, tapi Tuhan lebih besar. Dia berpakaian keagungan dan semarak. Wow. Berselimutkan terang seperti kain. Saudara kalau tidur malam selimut tebal, tipis, atau nggak suka pakai selimut? Ya. Sebesar apa? Saudara tahu selimutnya Tuhan itu apa? Terang. Ayo, adu luas. Ya.
Di mana ada terang, di situ selimutnya Tuhan. Pengertian ini masuk dalam pikiran kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan realitas kehidupan dan kenyataan kehidupan, seringkali ini masalah. Ada orang-orang yang tertekan dengan kegagalan. Ada orang tertekan dengan kecelakaan. Saya bukan orang yang tidak pernah gagal. Saya bukan orang yang tidak pernah sakit. Saya bukan orang yang tidak pernah celaka. Tapi setiap kali melewati itu, saya bangkit dan saya memandang kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang besar. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Anda boleh punya kesedihan, Anda boleh punya kegagalan dalam hidup. Hadapi. Jangan menolak kenyataan. Anda gagal. Tapi jangan tenggelam dalam kegagalan. Anda punya kesalahan, salah, bertobat. Jangan tenggelam dalam kesalahan. Anda punya kelemahan, Anda punya barrier, Anda punya halangan apa di depan kita? Tuhan kita bisa. Amin. Selama Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, luar biasa. Kalau kita baca Mazmur 104, kita baru ngeh. Sebelumnya, saya mau menyampaikan sedikit. Inilah yang hari-hari ini sedang mengguncang dunia. Saya membaca sebuah artikel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, di situ dikatakan ada ahli ilmu pengetahuan. Anda bisa baca di CNN atau detik.com. Hari ini mengungkapkan ganasnya potensi mega El Nino. Ini sopo meneh, saudara. Baru satu kali saya ditelepon sama satu orang jemaat yang ada di Pekalongan. Dia bilang begini, Pak Eri tahu Megatrust? Tahu. Gimana ya caranya memastikan bangunan saya tahan gempa? Aduh, saya bukan orang sipil, tapi kamu bangun rumahnya pakai cakar ayam nggak? Punya, begini. Terus saya bilang, sebentar. Kamu kan tinggalnya masih di Pekalongan. Kok kamu ngomongin Megatrust sih? Saya bilang. Setahu saya yang kena Megatrust itu pantai selatan Jawa, potensi, nggak mesti kena. Sumatera sebelah sana, yang bagian barat sana, enggak. Iya, karena kami baru ada orang BMKG itu kumpulin gereja-gereja, kemudian mereka buat seminar menghadapi Megatrust. Ya, seminar Megatrust. Ya, dan kemudian di ujungnya seminar mereka dikasih tahu jalur-jalur evakuasi, dan kemudian setiap keluarga harus punya minimal satu orang satu ransel pakaian untuk 3 hari dengan perlengkapan untuk menghadapi situasi Megatrust. Saya bilang, wih, serius amat nih orang, saudara. Tapi waktu saya baca itu memang nggak salah dengan pelatihan seperti itu. Walaupun saya selalu bilang sama dia, rasanya Pantai Utara mah aman-aman. Tapi waktu saya selesai ngomong itu, saya diingetin Tuhan. Orang Kalimantan itu sampai hari ini, kenapa salah satu sebabnya ibu kota dipindahin? Karena Kalimantan itu paling rentan terhadap paling aman terhadap gempa bumi. Tapi 2 tahun yang lalu gempa bumi di Sintang, dan orang bingung lagi, loh kok bisa? Jadi tempat yang paling aman di dunia ini di mana? Halo? Tempat yang paling aman di dunia ini bukan ada di lokasi, tapi ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya baca cerita ini. Jadi ada banyak ahli pengetahuan yang ini mengungkapkan bahwa potensi mega El Nino, kekeringan yang panas, itu bisa bikin makhluk bumi punah. Ada nih makhluk apa? Bisa punah. Kasih tahu kiri kanan saudara. Anda bisa punah saudara. Ya. Haleluya. Anda bisa punah. Saya baca ini waduh kok ini nakutin begini saudara. Tapi ini fakta saudara. Nggak lama kemudian saya baca gurun Sahara yang tandus dan kering sekarang menghijau. Loh, kan lucu kan? Harusnya yang ditakutin dengan iklim global, pemanasan global,
air laut naik, semua makin panas, makin panas, makin panas. Setiap hari-hari ini Bapak Ibu selalu tercatat rekor panas yang paling tinggi di bumi. Pecah lagi rekornya, panas yang paling. Lah, tapi gurun Sahara bisa menghijau, bukan menghitam, bukan menghijau. Anda bisa dengar, baca berita beberapa waktu yang lalu di Arab, di Qatar, di Doha terjadi banjir. Dan orang nggak tahu itu airnya dari mana. Saya bilang, saya baca itu juga bilang, orang nggak tahu airnya dari mana. Masa sih? Ya, dari mana air itu datang? Ya dari langit. Dari langit dari mana? Dari tanah lagi. Kalau Anda baca Mazmur pasal 104 ini, Anda akan lihat bagaimana Tuhan itu menentukan batas-batas. Dan ketika Anda dan saya tahu, memang akhirnya ilmu pengetahuan itu tidak bisa diandalkan. Halo? Bukan berarti kita nggak sekolah, bukan berarti kita nggak belajar ilmu pengetahuan, tetapi itu tidak bisa diandalkan untuk kelangsungan hidup. Amin. Apapun yang ada dan saya ketahui, oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu baru bicara alam. Kayaknya kita nggak terlalu jauh. Bulan yang lalu, saya ketemu dengan satu dokter di RSPAD. Karena saya bawa rekan saya yang hamba Tuhan untuk diperiksa. Kemudian dia tanya kepada saya gini, Pak Pendeta, pernahkah Bapak mengalami apa yang Bapak percayai, apa yang Bapak pegang? Ternyata nggak bisa dipercaya. Saya langsung bilang, ini pertanyaan buat apa nih? Buat masalah rohani atau masalah kerja? Karena dulu saya kerja sebagai engineer. Dalam semua hal Pak. Oh ya pernah. Ya pernah. Contohnya apa Pak? Dalam masalah rohani. Bertahun-tahun lamanya saya diajarin Natal itu tidak mungkin 25 Desember. Makanya anak-anak saya tidak kenal pohon Natal waktu kecil. Karena kita tidak merayakan Natal 25 Desember. Teorinya begini. Sekali waktu saya baca satu artikel, sekali waktu saya dengar pengajaran-pengajaran lain, ternyata memang sejak tahun abad pertama, tahun 90-an, ada fakta bahwa Natal itu memang 25 Desember dirayakan di Mesir. Bapak-bapak gereja, rasul-rasul menyatakan ada tradisi-tradisi Kristen. Saya ceritain ke dokter ini. Oh gitu ya Pak. Jadi sekarang Bapak gimana? Yang rayain Natal lagi 25 Desember. Tadinya Natalnya bebas, nggak 25 Desember, pokoknya apa? Oh begitu. Kenapa dokter tanya begini? Saya mau kasih tahu Pak. Bapak minum obat kolesterol sesekali, tergantung makanannya, saudara. Bapak taunya kolesterol berapa? Dokter yang nanya. Kok dokter malah nanya saya? Kolesterol harusnya nggak boleh lebih dari 200. Bapak tahu, hari ini ada begitu banyak jurnal ilmiah medis yang menyatakan kolesterol 300 itu aman. Dokter nggak mau ngeracunin saya kan? Saya bilang begitu saudara. Enggak Pak. Bapak baca, dikasih linknya, baca. Justru Pak, kami yang menangani masalah-masalah Parkinson, demensia, Alzheimer menunjukkan bukti sebagian besar dari penderita-penderita ini itu kolesterolnya rendah, alias kurang minyak. Dia langsung ngomong, kami ini dokternya Kristen. Bayangin Pak, bertahun-tahun kita sudah mencegah tidak makan babi, ternyata bikin Parkinson. Jadi pulang dari sini, mari makan babi, saudara. Oh Ruben, haleluya. Oh haleluya. Saya bilang, dok, yang benar dok, saya sering ke Pontianak dok, dan saya selalu diawasi sama istri dan anak-anak saya. Makan apa sayang sih, bukan ngawasinnya cerewet begitu. Ini makan, tunjukin sebelahnya katanya. Karena saya fotonya bakso ikan. Sebelahnya yang nggak difoto apa? Ya, haleluya. Foto ini loh, Papa makan kue tiaw. Ada di sana ada kue tiaw daging, ada kue tiaw sayur. Saya memang lebih suka kue tiaw sayur, saudara.
coba pakai telur, foto, ya, babi merahnya di mana, atau makan siangnya tadi di mana? Astaga, dicurigai terus, ya. Waktu saya dengar dokter ini bilang kita perlu, dan itu bukan dokter pertama yang ngomong pada saya. Ada satu dokter lagi yang ngomong, sama. Bingung nggak Pak? Saya sih nggak bingung dok. Iya saya yang bingung Pak, kata saya. Badannya cukup besar. Ya, saya sudah diet Pak. Ya. Hari ini saya ngomong, dia anak buahnya Prof Terawan, dia bilang ini, dia bilang Prof ini gimana ya Prof? Ini untuk pasien atau untuk kamu? Ya untuk saya dulu, katanya. Kenapa? Saya, ya kalau ke Solo, waduh, kalau Solo itu kan salah satu pusatnya ya Bu Sinta ya, betul ya? Ya, oh itu perbabian itu Solo tuh mantep bener gitu saudara, dan terang-terangan saudara. Solo Tigo salah kalah Pak, sama Solo kalah Pak. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang Anda dan saya pegang hari ini, yang didasari oleh kesehatan. Saya tidak mengajarkan kepada kita, oh anti dokter, enggak, dokter juga lagi bingung. Dokter lagi bingung dengan kenyataan penemuan baru. Itu yang menyebabkan betapa terbatasnya pikiran kita, betapa terbatasnya ilmu pengetahuan, karena semua dasar ilmu pengetahuan itu didasari oleh yang namanya hipotesa, dugaan, dan kemudian akhirnya mereka mengeluarkan sebuah teori menurut penyelidikan, menurut penelitian, menurut apapun. Dan ketika penelitian yang baru muncul, maka mereka akan mengubur penelitian yang lama dan penelitian baru, dan berlanjut begitu terus dalam semua bidang keilmuan. Dan hari-hari ini orang menjadi bingung. Bagaimana bisa Arab nantinya hijau? Kita cuma kenal dua musim kan, musim hujan dan musim tidak hujan, itu aja kan saudara. Betul? Ya, kalau dibilang musim panas, enggak juga. Ini katanya kemarau. Hari ini beberapa hari di Bandung kayaknya dingin banget. Ya, teman-teman di Nabire, panas atau dingin Nabire? Panas. Jadi kalau sudah di Bandung nggak mau balik lagi Nabire ya. Ya, kalau mau dingin tapi tetap di Papua, pindah ke Wamena. Wah itu dingin sudah. Betul sudah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kalau di Indonesia kita tuh hujan dengan tidak hujan. Dari kecil diajarin musim hujan, pokoknya yang ber itu musim hujan. Benar nggak kok Alem? Benar. Ini angkatan senior, saudara. Benar nggak Pak? Ngitung hujan nggak hujan, benar nggak Pak? Ber September, Oktober, November, Desember itu hujan. Hari ini saudara, mana hujannya? Nggak ada. Artinya apa? Memang ilmu pengetahuan segala sesuatu yang adanya dari dunia ini nggak bisa diandalkan. Hanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan itu semua. Amin. Tuhan yang menciptakan, dan ini tim internasional yang dipimpin oleh ahli geologi Universitas Geoscience Tiongkok. Dia membuktikan bahwa 250 juta tahun yang lalu pernah ini yang terjadi. Inilah yang bisa membuat binatang makhluk hidup punah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu Ben siap lagi ini ya, siap lagi. Ingat gak lagu sekolah minggu? Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsum? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsum? Berenang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Betul saudara? Terus gimana? Gak pernah baca Alkitab ya? Airnya dikeringin. Ahli-ahli ilmu pengetahuan bilang fiktif. Ilmu pengetahuan di tahun 60-an bilang itu fiktif. Tapi 80-an mereka belajar iklim, belajar angin, dan mereka bilang itu
air jadi kering itu bukan mujizat Tuhan. Itu bisa terjadi fenomena alam, di mana satu waktu air itu berhenti mengalir dan kembali ke laut. Pertanyaannya, kalaupun benar itu bukan Tuhan yang buat, kok Musa tahu jadwalnya air berhenti? Halo? Ya logikanya dong kan. Musa, kita mau lewat mana? Kita mau keluar Mesir kapan? Bentar ya, tak lihat dulu jadwalnya airnya berhenti kapan. Ini bukan kereta, bos. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang mereka bisa membuktikan. Saudara, setelah itu lagi mereka bilang, mana peninggalan-peninggalannya? Dan dari sebuah penelitian arkeologis dari seorang-orang yang memang membidangi ini, mereka kemudian melakukan penelitian di Laut Merah, di Laut Kulsum, dan mereka ketemu satu benda-benda arkeologi yang ditemukan. Mereka ketemu roda dari sebuah kereta kencana, kereta perang. Mereka ketemu tombak, mereka ketemu pedang, itu tersimpan rapi di dasar sungai dan mulai kelihatan karena sungainya mengering. Dan mereka selidiki. Saudara tahu, mereka bilang ini kebudayaan manusia 1400 sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah waktu yang diperkirakan ketika Musa menulis kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa artinya? Tuhan benar, Alkitab tidak pernah salah. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Alkitab yang Anda dan saya pegang ini ada 40 penulis. Penulis pertama dengan penulis terakhir, mereka hidup 2000 tahun, gak pernah ketemu, tapi ceritanya nyambung dalam sebuah kesatuan karena Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada para penulis. Amin. Itu sebabnya kenapa Daud berkata dalam Mazmur 111, kita lihat Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, artinya apa? Yang takut akan Tuhan, betul? Akan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ini yang nulis Daud. Anaknya Salomo nangkep ini. Dia tulis dalam kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Halo? Ketika Anda dan saya tahu siapa Allah kita, ketika Anda dan saya mengenal siapa Allah kita, ketika kita sadar kepada siapa kita berserah, kita sadar kepada siapa kita percaya, hidup kita akan berubah. Dia lebih besar dari segala sesuatu. Kembali ke Mazmur 104. Kalau Allah yang menciptakan alam semesta dengan begitu hebat, tujuannya untuk apa? Ya kita lihat Mazmur 104. Ayat yang ke-6. Mulai dari ayat 10, ayat 10. Mazmur 104 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk apa? 11.
Saudara tahu siapa yang punya binatang peliharaan? Gak ada ya. Anjing satu aja di rumah udah bikin repot, saudara. Kasih makan, kasih minum, taruh di luar, di luar rumah, dalam berada, dia kabur lewat pagar, saudara. Nah, namanya juga anjing, keluarnya bisa, masuknya nggak bisa, saudara. Ya. Anjing satu aja repot. Kasih makan ke rumah adiknya Bu Ratna yang terakhir, dia punya anjing, dikasih makan untuk 10 hari. Tiap hari dimakan sesuai dengan bagiannya. Saya itu pengen punya anjing yang begini, kalau bisa 30 hari gitu, saudara. Ya, kasih makan dia tahu kalau anjing yang di rumah dikasih 10 hari sampai beol-beol dimakan itu, saudara. Saudara punya anjing satu aja repot. Ini saudara lihat di Tuhan ya. Coba lihat, ayo kita lihat. Saya kadang-kadang kalau baca firman Tuhan merenung, binatang peliharaannya Tuhan banyak banget ya. Coba kita lihat ya. Dia memberi minum segala binatang di. Saya nggak tahu apakah ada urusan perairan, pemberian makan binatang-binatang di surga sana, ada malaikat yang khusus ngurusin yang begini. Saya nggak tahu, saudara. Nggak mampu saya untuk memahami. Tapi kan jelas ada yang ngasih melepas mata-mata air. Salah satu sebab kenapa Daud mendirikan ibu kota Israel di Yerusalem, itu di balik gunung itu ada mata air Gihon namanya. Itu lewat bawah. Disitulah tempat di mana semua air itu dipenuhi. Dan mata air Gihon itu tidak pernah kering sampai dengan hari ini. Kalau Anda membaca berita-berita kenapa Israel begitu ngotot mempertahankan dataran tinggi Golan, karena dari dataran tinggi Golan itu air turun ke Danau Galilea, dan Danau Galilea itu yang mengaliri air seluruh sana. Jadi mereka tidak akan pernah melepaskan dataran tinggi Golan. Kenapa? Kalau itu jatuh ke tangan musuhnya mereka, gampang dirusak aja itu air. Seluruh penduduk Israel mati keracunan. Kenapa? Sumber airnya rusak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan yang membuat, memberi minum segala binatang, memuaskan keledai. Ini yang baru disebut baru keledai. Kan teman-temannya keledai banyak. Coba ada nonton perbinatangan Discovery Channel. Saudara akan lihat itu binatang kalau lagi musim, misalnya di daerah Afrika, kan biasanya kan filmnya ini dibuat di Afrika. Musim hujan, semua binatang lari ya. Ada yang ambil makan, ada yang sambil minum, pindah. Nanti habis telaganya, habis airnya, dia pindah lagi. Namun Tuhan yang memberi minum semua. Halo? Itu Tuhan kita. Terus kita baca ayat 12. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Ini binatang pelihara Tuhan lagi. Siapa yang suka melihara perkutut? Berapa banyak perkutut yang Anda punya? 1, 2. Yamiah, tapi pulang ke surga nggak ada yang ngurusin perkututnya. Kasih ke orang, kasih Yamiah. Nggak dijual ya? Kasih. Oh kasih. Kenapa? Repot ngurus 2. Tuhan ngurus semua burung. Oh, kita itu kalau baca itu jangan ambil merem. Pertama nggak kebaca, kedua nggak kebayang. Betul saudara. Jadi kalau Anda dan saya membayangkan hidupmu, aduh, Anda dan saya kadang-kadang aduh pusing. Aduh tuh. Saya kalau sudah mikirin, makanya saya selalu ngomong sama anak-anak saya, kalau nggak dipanggil jadi gembala jangan mau jadi gembala. Kita ngurusin orang terus, nggak ada yang ngurusin kita, saudara. Oh kasihan, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang saya mikir, Bang. Setiap kali saya sama Bu Ratna, udahlah, kita ada begini-gini, udahlah ya. Kesimpulan kita, memang hidup bergantung sama Tuhan itu tidak mudah. Udahlah, yuk. Kita cari somai yang paling enak yang ada dekat rumah kita, saudara. Kalau sudah musim begitu, saudara.
Cari somai yang paling enak dekat Cipinang. Oh si Aceng, saudara. Kita datang itu berarti kita udah mulai pusing, saudara. Saudara, nggak mungkin saya bilang, Bu Sinta, maaf, Bu Ratna mau konseling. Wah, Bu Sinta, kebalik Bu, kebalik Bu. Ya, Anda kan nggak pernah dengar begitu, saudara. Jadi kalau misalnya satu kali saya ketemu dengan kakak saya, dia bilang begini, dia bilang begini, lu gak ada cutinya? Cutilah ke Australia, liburan lah, cuti, pengen. Pastor kemarin ngomong begini, sayang, jangankan lihat aktivitas kamu, lihat flyermu di FB tiap minggu berubah sini ke sono, sini ke sini, sini ke sini. Tadi saya tuh udah agak bosan sebenarnya jawab pertanyaannya kok Alan, Pak Ibu di mana? Ya, Bapak di mana? Nanti ini di mana? Kita memang muter terus udah kayak gangsing. Saudara, Bapak Ibu dikasih total dan ada puncak kelelahannya, ada. Setiap kali kita itu bilang, aduh gimana ya Tuhan ya ngurusin. Jadi kalau misalnya ada jemaat, ada orang yang digembalakan, itu akhirnya, maaf ya, tidak menyadari betul bahwa dia dikasih, dia diperhatikan, terus malah aneh-aneh saudara. Kita cuma ingatnya gini, baru satu, saya jadi ingat tukang buah orang Madura di Malang. Ya, beli jeruknya asam atau manis? Manis. Begitu coba asam, tukar. Kamu beli 1 kilonya tukar. Saya beli 1 mobilnya asam semua. Pikir saya benar juga saudara ya. Udah ya orang Madura di lapangan. Udah sini balik ke sana. Ibu beli 1 kilo tukar sana, tukar sini asam. Saya beli 1 mobil asam aja nggak marah-marah kayak ibu. Udah masuk. Padahal kita juga nggak marah-marah saudara. Ada pusing dengan masalah. Siapa yang pusing dengan masalah? Saya bilang Tuhan yang ngurusin seluruh dunia aja nggak pusing. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai begitu. Makanya Tuhan bilang dekat sama Tuhan supaya ketularan pinternya Tuhan. Amin. Supaya ketularan sabarnya Tuhan. Amin. Tuhan itu kan sabar. Coba berapa banyak Anda dan saya yang dikasih tahu bandel terus, tapi Tuhan sabar kan? Makanya saya nggak pernah jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, habis Anda saudara. Betul? Bapak Ibu, makanya kita harus dekat dengan Tuhan, Pak. Sabar seperti Tuhan. Amin. Baik mengasihi seperti Tuhan. Bapak Ibu bayangin ya, di dekatnya dia burung-burung di udara bersiul. Anjingnya Dika itu saudara. Enggak salah lu. Anjingnya Dika ya presiden, benar ya, anjingnya Dika. Itu Bapak Ibu tahu nggak? Kalau dia mau masuk, itu ya, pintunya disundul, kan ngebuka, dia kabur, ditutup lagi, disundul. Dia cuma nggak mau di luar sendirian. Kan saya nggak boleh masuk, karena bulunya di mana-mana. Di luar, duduk di beranda. Tapi dia sundul. Tapi kalau disundul, terus kita nggak tutup lagi dan kita nggak boleh diizinin masuk, dia ikut masuk, saudara. Makanya saya bilang, satu aja kayak begini nih anjing saudara. Udah jadi sering jadi masalah itu anjing di rumah saudara. Sampai saya udah mau minta bantuan Gabriel saudara. Aduh saudara. Selesaikan sudah saudara. Bapak Ibu, Tuhan lihat nih burung-burung bersiul. Aduh. Ya jadi dapat hikmahnya juga ya. Memang ini kelihatan. Kalau kita nggak mampu megang ngerawat ini anjing satu, saudara, nggak bisa kebayang Tuhan ngerawat hidup kita. Amin, saudara. Terus 13. Ya, Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu, bumi kenyang. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, untuk membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan. Yang dikasih makan sama Tuhan itu bukan hanya manusia, tumbuhan dikasih makan, binatang dikasih makan, manusia juga dikasih makan. Halo, ini udah ada panggilan surga dari Ponti. Berapa orang bilang, Pak, mulai nampak Pak, mulai nampak. Saya udah tahu itu. Duren. Ya.
ada, lu rohani banget sih, itu memang musimnya. Enggak Pak, itu Pak, sabar Pak, kayaknya Pak, akhir Agustus sudah keluar. Saya kesana Agustus enggak ada. Angin surga saudara. Saya ketemu lagi dengan satu orang, udah bilang, Pak, pas nih, Bapak datang pas nih, durian banyak Pak. Saya udah mulai lihat. Apakah itu Alkitabiah? Coba baca ayat 15. 1, 2, 3. Ada makanan-makanan yang dibuat Tuhan itu membuat muka berseri, bukan cireng doang, saudara. Tuhan berikan buah-buahnya. Aduh, saya pertama kali makan buah matoa itu di Papua, tapi sekarang ditanam di Kalimantan. Ya, matoa, dan itu enak, saudara. Saya coba mikir, siapa yang pertama tahu ini buah enak? Dari luar hampir mirip dengan jengkol, kulitnya tuh hampir mirip, kecoklat-coklatan. Pernah tahu matoa? Tahu jengkol kan? Hampir sama kan? Tapi rasanya beda kan? Baunya juga beda, saudara. Ya. Ada orang-orang yang memang senang jengkol, mukanya berseri-seri kalau makan jengkol. Ada orang yang senang berseri-seri karena ini, Bapak Ibu tahu, Tuhan itu bukan hanya mencukupi kebutuhan kita, tapi apa yang Anda dan saya suka disediakan. Kita bisa lihat dari mana? Dari Taman Eden. Tuhan berfirman kepada manusia, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Artinya lebih banyak yang boleh dan tidak boleh. Dikasih sungai besar, dan di daerah tertentu Tuhan bilang sama manusia, di situ aku taruh tambang emas, karena dia tahu ibu-ibu suka perhiasan. Lalu makanya Bapak Ibu, kecuali istri saya, dia nggak suka perhiasan karena dia dapat emas 80 kilo dari Tuhan. Ya, makanya dia nggak suka pakai perhiasan. Dia sudah punya emas 80 kilo, saudara. Kurang apa, saudara? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik sama kita. Kadang ketika kita ada dalam masalah, ada dalam situasi yang sulit, tekanan dalam masalah itu membuat kita tidak mampu melihat Tuhan. Namun ketika engkau datang pada Tuhan, saya akan tutup dengan ayat yang ke-24. Ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan apa artinya? Semuanya yang diciptakan Tuhan di Taman Eden itu replika, contoh kecil dari semua kehidupan yang Anda dan saya nikmati hari ini. Kalau kita mampu melihat Tuhan dalam kondisi seperti ini, Anda tidak akan pernah menyerah dalam hidup. Kita bisa putus asa, tapi tidak habis akal. Kita bisa putus asa, tapi tidak menyerah. I will do my best. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Selebihnya saya serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda dan saya sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik. Saya ditunggu di Sintang karena ada satu orang yang bilang begini, Pak, Bapak mau gereja Sintang besar? Mau? Bapak harus pindah ke sini. Dia melayani satu tempat 2 jam perjalanan naik motor yang hanya bisa dilalui normal kalau musim kering. Dan dia bilang, Pak, mari kita buat gereja di sana. Ada banyak orang yang belum percaya Yesus, belum bertobat. Satu orang lagi ngomong, Pak, 3 jam perjalanan dari Sintang ke perbatasan Kalimantan Tengah, itu ada tempat
ditinggalkan pendetanya. Terus apa yang Bapak mau? Mari kita ke sana. Pak, semuanya mari kita. Saya nyanyi, mari kita semua saudara, umat pilihan Allah. Betul saudara. Saya bilang sama mereka, maaf, kalau orang-orang di Purwakarta dulu berpikir seperti kamu, gereja di Kerawang tidak akan buka. Saya akan tinggal di Purwakarta. Kalau orang-orang di Kerawang berpikir seperti itu, gereja di Pontianak tidak akan pernah buka. Karena saya akan lebih suka tinggal di Kerawang. Sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat semua keterbatasan, orang ini ngomong benar, Pak, gereja kalau nggak ada gembalanya nggak akan maju Pak. Ini benar, tapi juga tidak benar. Saya bilang sama dia, ya inilah yang bisa terbaik saya lakukan. Saya datang sebulan 2 kali. Selebihnya, mau besar atau kecil, mau banyak atau kecil, saya serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu persis bagaimana cara mengatur semuanya itu. Begitu juga dengan pekerjaan, begitu juga dengan rumah tangga, begitu juga dengan bisnis kita. Lakukan apa yang terbaik. Sekolah kita, lakukan apa yang terbaik. Bumi penuh dengan ciptaan. Apa yang kita bisa lakukan? Ketika kita menyadari Tuhan yang menjadikan semua, dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah pilihan yang paling pintar. Amin. Amin. Ketika Anda dan saya butuh sesuatu, ketika Anda dan saya suka sesuatu, Tuhan sudah tahu itu yang Anda dan saya butuhkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bagi